KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut Forteman pemilih. Halo teman pemilih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar ngoni semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, sama seperti orang yang ada di studio podcast saat ini. Nah, teman pemilih, senang sekali boleh baku dapat ulang dalam acara podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, teman pemilih, berbicara mengenai pemilu atau pilkada, seringkali orang hanya fokus pada hari pencoblosan. Kita hanya fokus pada perhitungan dan rekapitulasi atau siapa pemenangnya. Tetapi kita lupa bahwa sebelum hari H, sebelum hari pencoblosan, ada proses yang panjang, yang rumit, yang dilakukan oleh KPU. Salah satu prosesnya yaitu proses pengelolaan logistik. KPU harus memastikan pengelolaan logistik dapat dikelola dengan baik, secara efektif dan efisien. Nah, karena itu pada podcast kali ini kita akan berbincang dengan salah satu kap kota yang dinilai proses pengelolaan logistiknya menjadi yang terbaik atau sukses dalam mengelola logistiknya, yaitu KPU Kota Manado. Karena itu kami telah mengundang Ketua KPU Kota Manado, Bapak Ferly Kaparang. Kita akan berbincang-bincang bagaimana tips atau strategi dari KPU Kota Manado untuk mewujudkan pengelolaan logistik yang baik, yang sukses. Baik, kita langsung berkenalan dengan beliau. Apa kabar Pak Ketua? Kabar baik Pak Ferdinand, Ya. selamat pagi. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ferly Kaparang sudah Ya. hadir di studio podcast kita kali ini. Dan sebelum kita mulai Pak, kan ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin teman pemilih di sini, sebagian mungkin belum mengenal sosok dari Pak Ferly Kaparang. Karena itu supaya kita lebih akrab lagi, lebih mengenal sosok dari seorang Ketua KPU Kota Manado ini, kami silakan Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak, pendidikan Bapak, profil Bapak, pengalaman kepemiluan sebelum Bapak menjabat sebagai Ketua KPU Kota Manado. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ferdinand untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi teman pemilih, mungkin yang ada di rumah maupun yang sedang mobile. Baik, terima kasih. Saya Ferly Bonifasius Kaparang, saat ini dipercayakan menjabat sebagai Ketua KPU Kota Manado. Dan sebelum terlibat dalam dunia penyelenggara, saya berprofesi sebagai advokat, pengacara, dan pengajar juga di beberapa perguruan tinggi swasta. Dan terkait dengan kepemiluan, pernah juga menjadi kuasa hukum beberapa peserta, ya. Itu 10 tahun yang lalu, bukan 5 tahun terakhir. Tapi memang secara profesional dijalankan karena tugas profesi dan tidak pernah juga terlibat dalam partai politik. Hanya Ya. secara profesional karena mengingat regulasi yang tidak membolehkan untuk calon penyelenggara menjadi anggota dari partai politik. Ya. Iya. Saat ini juga sedang menyelesaikan studi program doktoral di Pasca Sarjana Universitas Samratulangi Manado, ilmu hukum, ya. Dan semoga di tahun ini sudah selesai, karena memang fokus atau concern penulisan disertasi terkait dengan sengketa kepemiluan. Oh ya, jadi hukum sengketa kepemiluan Ya. diambil. Ya, luar biasa profil dari Pak Ferly, latar belakang sebagai pengacara advokat. Jadi pasti sudah memastikan supaya semua tahapan termasuk logistik yang diampunya berjalan sesuai aturan. Karena kalau Iya, pengacara kan pasti tentunya. bisa mengatur supaya segala proses yang dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Baik Pak Ferly,
kita masuk ke tema kita kali ini, yaitu tentang pengelolaan logistik. Ini kan, untuk diketahui oleh tuan pemilih, KPU Kota Manado dinilai sebagai kap kota yang sukses dalam pengelolaan logistiknya. Nah, karena itu kami mengundang, kita bertanya-tanya, kita mau cari tahu ini, apa tips sukses dari, KPU Kota Manado ini. Tapi sebelumnya, mungkin Pak Firly, Pak Ketua bisa sampaikan, apa ini logistik sebenarnya, logistik pemilu ini? Baik, jadi di negara demokrasi, ya, penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Manado, Bawaslu maupun DKPP itu sebagai electoral management body, ya, badan yang melakukan penyelenggaraan yang tentunya dilindungi oleh undang-undang dengan konsep legitimasi konstitusi yang kuat. Itu dasar dari berdirinya lembaga penyelenggara. Jantung dari penyelenggaraan dalam hal ini tahapan adalah pengadaan atau penyediaan tersedianya logistik. Dalam hal ini logistik itu mencakup alat-alat yang atau kebutuhan yang diperlukan atau diperuntukkan ataupun dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Seperti kotak suara, Oh iya, kotak surat suara. suara, formulir, alat-alat tulis yang akan dibutuhkan dalam TPS, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang menyasar, ya, kelompok-kelompok tertentu seperti alat bantu netra dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses pengadaan ini tentunya kita tidak serta-merta hanya asal-asalan untuk membeli ataupun mengadakan. Iya. Sehingga dalam proses penggunaannya tidak tepat sasaran ataupun dalam proses penggunaannya itu disalahgunakan. Salah satu contoh pengadaan surat suara. Pengadaan surat suara ini tidak serta-merta di daerah, contoh di Kota Manado, oh kita cetak sendiri saja tanpa ada dasar atau regulasi. Nah, ini yang menjadi pedoman kita bersama bahwa dalam setiap pengadaan ataupun pengusulan untuk membeli ataupun mengadakan jenis-jenis logistik, maka harus didasari dasar hukum ataupun perencanaan-perencanaan terlebih dahulu. Iya. Sehingga pada saat itu sudah kita adakan, ya tentunya kita lakukan sosialisasi di masyarakat lewat jajaran kita di bawah, PPK maupun PPS, agar supaya dalam penggunaannya itu tidak disalahartikan ataupun salah gunakan. Iya. Jadi logistik ini mencakup alat-alat yang digunakan di Alat-alat TPS atau TPS. di kantor-kantor PPK, Iya. PPS ya. Ya, kotak suara, surat Surat suara, suara. formulir dan lain Iya. sebagainya. Nah, semua logistik ini kan tidak ujuk-ujuk langsung ada. Pasti Iya. ada proses yang dilalui untuk mengadakan logistik ini. Nah, mungkin Pak Ketua bisa jelaskan bagaimana proses logistik ini, mulai mungkin dari persiapan, perencanaan. Iya. Silakan, Pak. Tentunya di Kota Manado, ya, ini juga berlaku di kabupaten kota yang lain. Kita tidak serta-merta hanya sesuai dengan keinginan dari komisioner bahwa kita hari ini kita akan mengadakan ini atau kita akan membeli ini, tetapi dari penganggaran juga, dari sisi penganggaran dan juga dari sisi perencanaan, kita lewat sekretariat, lewat divisi terkait itu sudah melakukan perencanaan dan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU provinsi tentunya. Karena dalam pengadaan ini kan ada yang diadakan secara bersama, ada yang secara tersendiri tiap kabupaten kota. Baik itu melalui KPU provinsi maupun melalui kabupaten kota. Tetapi dalam proses-proses ini, ya, kita sadar bahwa memang kita diawasi oleh aturan. Kita diawasi oleh pengawas ataupun penyelenggara lainnya, dalam ini Bawaslu. Sehingga dalam proses-proses ini masih dalam tahap perencanaan, kita selalu koordinasi juga dengan teman-teman Bawaslu untuk proses sampai dengan visitasi di tempat-tempat yang nantinya atau sudah kita klik untuk pengadaan ini kita percayakan, ya, pihak ketiga dalam hal ini, ya. Iya. Sehingga dalam proses sampai ke penentuan pihak ketiga ini juga kita tidak asal-asalan. Karena apa? Karena kita melihat rekam jejak pihak ketiga, apakah, ya, pihak ketiga yang nantinya akan kita percayakan ini
sudah memiliki pengalaman terkait dengan pengadaan barang-barang ataupun jenis-jenis yang nantinya akan kita pesan atau belum. Karena secara konsekuensi hukum juga kita bisa melihat banyak yang terjerat persoalan hukum, dalam hal ini korupsi, memperkaya orang lain hanya karena eh, melibatkan pihak ketiga yang tidak berkompeten ataupun belum memiliki pengalaman ataupun Iya. rekam jejak yang baik. Dan bahkan memang dari segi jaminan keamanannya kita juga harus memikirkan. Iya. Karena apakah proses pengiriman tepat waktu, tepat jumlah dan lain sebagainya. Karena kita dibatasi oleh tahapan yang waktunya mepet ya, sempit. Sempit, iya. Kalau itu terlewat saja 1-2 hari kita sudah agak tergeser ya, terganggu dengan tahapan yang lain. Iya. Jadi Pak Ketua sudah sampaikan bagaimana prosesnya mulai dari perencanaannya, kemudian pengadaannya yang dibuat secara transparan dan tentu saja akuntabel ya Yang untuk akuntabel itu terkait dengan proses perencanaan maupun, dan juga kalau mau dilihat dari segi tahapan, kita kan memulainya itu dari proses sampai dengan persiapan sampai dengan pendistribusian. ya. Jadi dari persiapan untuk pelaksanaan sortir lipat, pengesetan, pengepakan sampai dengan pendistribusiannya. Nah, di Kota Manado sendiri kan memiliki 2 pulau ya. Ada Oh, 2 ya. pulau di Pulau Bunaken dan Manado Tua. Oh, ya. Sehingga kita terkendala untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada yang kemarin itu di akhir tahun. Memang di awal tahun ini masih ada imbasnya terkait dengan cuaca buruk. Oh, iya. Ya, 14 Februari maupun 28 November, November. 29 November kemarin. Tetapi tentunya tidak tidak mengganggu jalannya proses pendistribusian karena keterlibatan stakeholder juga itu sangat menentukan. Kita Iya. koordinasi dengan stakeholder, kita antisipasi semua moda armada ya, sehingga kemarin lewat Pemkot maupun Kodim kita diantisipasi dengan peralatan-peralatan masing-masing institusi. Di Kodim itu sudah menyiapkan helikopter kalau seandainya memang susah kita masuk lewat laut, dan kita pakai udara. Oh, iya. Tetapi sampai dengan pelaksanaan pendistribusian sampai selesai, kita masih boleh dimungkinkan untuk Iya. moda transportasi laut. Iya Pak Ketua. Jadi setelah proses pengadaan barang-barang sudah ada, nah tentunya kita memikirkan tempat menyimpan logistik ini. Nah berarti itu gudang. Nah bagaimana kriteria dari KPU Kota Manado menetapkan gudang untuk penyimpanan logistik ini? Sejak awal ya dari tahapan pemilu kita sudah mengantisipasi bahwa kenyamanan gudang dan juga proses pelaksanaan tahapan pendistribusian sampai dengan pendistribusian logistik, pengelolaan logistik itu tentunya berdasarkan kenyamanan gudangnya. Sehingga kita di Kota Manado kalau bisa dilihat ini, kalau berbicara gudang, jujur tidak ada gudang di Kota Manado. Yang ada itu di perbatasan yang sudah masuk wilayah Minahasa Utara. Ya. Kalau di dalam Kota Manado sendiri, gudang itu direpresentasikan bahwa memang gudang tempat penyimpanan. Iya. Sehingga kita mencari-cari gudang ada, tapi gudang-gudang kecil yang tidak memungkinkan. Iya. Sehingga alternatif kita adalah agar supaya juga gudang mungkin ya dalam hal definisi gudang dalam regulasi dalam PKPU itu tentang pengelolaan logistik kan tidak harus memang seperti gudang seperti sesuai dengan peruntukan gudang, tetapi yang pasti kita memiliki tempat yang luas, cakupannya sesuai dengan regulasi, yang juga di dalam tingkat kenyamanan agar supaya proses pengelolaan baik dalam hal pengesetan, sortir lipat dan lain sebagainya itu bisa tidak mengganggu dengan kegiatan-kegiatan lain, maka kita mencari alternatif lain. Kita mendapatkan auditorium, Iya. sehingga di dalam proses pengelolaan tingkat juga kenyamanan dari pengamanan itu bisa teratasi. Iya, jadi dalam penentuan gudang kita melihat kriteria gudang yang aman, yang nyaman, aman dari
rayap, Dari dari rayap, tikus, tikus juga dari eh, cuaca buruk, cuaca buruk, hujan, ya. sebagainya. Jadi KPU Kota Manado bisa menetapkan gudang yang representatif ya, Representatif. yang nyaman untuk semua, untuk logistiknya, untuk yang penjaganya, untuk Penjaganya, pengamanannya. ya, Iya. Kemudian tadi ketua sudah sampaikan tentang proses distribusi. Tapi sebelumnya kan kita masuk pada sortir lipat. Jadi di gudang itu ada kegiatan masyarakat atau mungkin dari KPU Kota Manado menggunakan siapa ya untuk menyortir lipat ini? Bekerja sama dengan siapa? untuk KPU Kota Manado kan kalau dari segi kuantitasnya itu sangat banyak ya. Banyak ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan tenaga dari internal kita tidak cukup, sehingga kita melibatkan tenaga-tenaga profesional yang kita rekrut sesuai dengan wilayahnya, agar supaya masyarakat yang tersebar di Kota Manado bisa merasakan bagaimana proses sortir lipat itu dilakukan, sehingga juga ini bagian dari kebutuhan kita sebagai antar divisi agar supaya partisipasi masyarakat juga bisa meningkat, sehingga masyarakat yang terlibat langsung dalam proses sortir lipat juga bisa tahu, oh begini prosesnya, transparansinya seperti Iya. apa, dan proses pengamanan mereka keluar masuk seperti apa, dan juga mereka bisa menyaksikan bahwa kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja juga dalam pengawasan penyelenggara yang lain. Iya, jadi pasti diawasi juga ya oleh Diawasi Bawaslu, oleh Iya. polisi saat proses sortir lipat saat itu. proses, karena ini berkaitan dengan surat suara. Iya. Nah, surat suara ini mereka juga bisa lihat bahwa rentan disalahgunakan dalam hal ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam proses sortir lipat mereka juga ada pengawasan-pengawasan baik dari internal, eksternal maupun dari kepolisian. Oh iya. Nah, sehingga mereka juga bisa beradaptasi dengan suasana gudang yang nyaman, dan proses sortir lipat kita minimalisir tidak lebih dari 14 hari. Iya. Jadi semua tepat waktu. Tepat waktu. Sesudah disortir, dilipat, tepat waktu, dan kemudian siap untuk didistribusikan. Siap untuk didistribusikan. Nah, untuk KPU Kota Manado ini mungkin ada strategi dari KPU Kota Manado dalam mapping atau memetakan peta distribusi ini. Apa ada yang prioritas? Karena kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Kota Manado ini ada 2 pulau. Selain daratan ada Pulau Bunaken dan Manado Tua. Jadi bagaimana strategi dari Kota Manado dalam mendistribusikan? Kita menggunakan dasar regulasi juga ya. Iya. Karena kan itu dalam segi pendistribusian ya, kita tetap menggunakan sesuai dengan jadwal tahapan, bahwa kalau tidak salah itu H-3, H-2 atau H-3 itu kita fokuskan ke 2 pulau. Ya, pulau dulu yang diantar. Pulau dulu. Dan itu di di pelabuhan itu sudah ada yang menjemput Pol Airut, juga kepolisian, tapi dari gudang kita sudah melakukan pengawalan juga dari Polres Manado sampai ke pelabuhan. Nah, kita fokuskan di 2 pulau untuk 1 hari, karena di sana kan hanya tidak banyak TPS ya. Iya. Tapi kita fokuskan keselamatan juga dari personel yang membawa. Karena pengalaman kita kemarin waktu pemilu, cuaca tidak hujan, tetapi pada saat kita sandar di pelabuhan di Bunaken, gelombang naik, gelombang pasang. Ombak ya. Jadi lambung kapal itu hampir bocor. Jadi kita agak kesulitan untuk turun, untuk menurunkan logistik pada saat itu. Tetapi karena kesigapan juga dari pemerintah setempat dalam ini camat, maka kita dibantu oleh warga waktu itu. Warga melihat kita, warga yang antusias juga membantu kita, sehingga proses, walaupun memang ada beberapa kotak yang basah waktu itu. Oh, iya. Tapi dibungkus dengan plastik kan? Masih di plastik, tapi ada yang basah. Tapi karena juga kualitas kotak yang tidak yang sedikit tebal ya, kita hanya menggunakan peralatan-peralatan khusus sehingga itu bisa kembali seperti semula. Iya. Ya.
Jadi sebenarnya tidak ada kendala yang berarti yang serius, tetapi karena keterlibatan stakeholder, maka itu semua bisa teratasi. Ada masyarakat juga yang Masyarakat membantu. juga yang membantu. Nah, H-1 kita fokuskan itu ke kelurahan atau TPS yang ada di dalam Kota Manado yang di darat. Nah, kebetulan gudang kita itu posisinya itu strategis di tengah, dekat dengan bandara, kan ada beberapa logistikan yang dikirim lewat bandara. Iya, Let. Ya. Terus kalau kita fokuskan di bagian selatan, kita sudah bisa ikuti jalur ring road. Oh iya, ikut ring road. Kalau kita mau distribusi ke bagian utara, kita sudah ada jalur jalan yang menghubungkan antara gudang dan daerah bagian utara, Daerah bagian utara. Minting, daerah Buha dan lain sebagainya, atau ke Bunaken Darat. Kita mau ke daerah pertengahan di kota itu sudah lancar ya, tidak ada kemacetan, sudah terbagi dan lain. Sehingga proses pada saat itu tidak ada kendala yang berarti, hanya memang kita mencatat ya, ada catatan-catatan kecil bahwa pada saat pendistribusian kita terkendala dengan personil kepolisian. Karena personil kepolisian pada saat itu untuk Polresta Manado ini terbagi juga di 2 wilayah kabupaten kota, sebagian di Minahasa Utara, sebagian di Minahasa. Karena ada kan perbatasan, kalau di Tikela itu kan bagian dari Minahasa, sehingga proses pendistribusian yang secara serentak juga terjadi di 15 kabupaten kota itu, imbasnya adalah kurangnya personil yang memang kurangnya personil ya. Jadi harus mengikuti waktu. Kalau seandainya contoh kita mau distribusi di Kecamatan Mapangat, ya kita melibatkan Polsek Mapangat. Tapi kalau cuma melibatkan Polsek Mapangat, berapa personil yang ada di dalam? Iya. Begitu juga di Kecamatan Malalayang dan lain sebagainya. Karena dari 11 kelurahan ini, 11 kecamatan ini dan 87 kelurahan ini, dari segi wilayahnya berbeda geografisnya. Ada yang agak kesulitan kita untuk sampai ke TPS ataupun ke kantor camat. Ada nggak logistik yang sulit untuk dibawa, mesti dipikul untuk sampai ke lokasi? Ada di daerah di daerah Malalayang itu cukup sedikit ekstrim. Ya. Tapi tidak juga kita menggunakan moda transportasi seperti motor. Ada motor yang untuk peruntukan di kecamatan kita gunakan itu. Oh iya. Tetapi ada juga yang di kecamatan kita sudah melakukan monitoring dengan stakeholder juga, bahwa untuk arus baliknya, untuk kembalinya kan kita harus di kecamatan. Iya, setelah pemungutan barang juga harus dikembalikan. Nah, persoalannya di situ ada kecamatan yang tidak representatif untuk itu karena ada kebocoran. Tetapi bersyukur ya, dari pemerintah kota sudah mengantisipasi itu, mereka sudah menyiapkan tempat-tempat yang representatif, gedung-gedung yang bisa digunakan. Bisa digunakan oleh kecamatan atau kelurahan ya. Nah, tadi Ketua sudah sampaikan setelah barang balik, logistik balik kembali ke KPU Kota Manado, sekarang kita masuk di tahapan post-election kan Pak? Ya. Tidak ada tahapan di tahun ini. Nah, bagaimana proses apa yang dikelolakan logistik ini saat masa post-election ini? Barang-barang setelah sudah sampai di gudang KPU Kota Manado, apa dibiarkan begitu saja atau ada proses lanjutan yang dilakukan oleh KPU? Nah, memang kita sesudah ini post election ya, sudah post election ini kita melakukan proses-proses ini juga bagian dari regulasi penghapusan ya, terkait dengan penghapusan. Bagaimana kita bisa melakukan proses lelang. Hari ini terjadwal proses lelang yang kedua. Oh iya. Nah, karena memang kita sudah menerapkan tarif juga yang sesuai dengan aturan,
dan juga peruntukan hasil dari lelang ini juga kan akan dikembalikan ke kas negara. Iya. Jadi itu serta-merta kita melakukan itu berdasarkan aturan sehingga tidak ada dari proses lelangnya itu juga disaksikan oleh institusi-institusi yang berwenang terkait ini. Dari KPKNL ya yang KPKNL. bertugas untuk melelang Mm. logistik pilkada. Nah, Ketua mungkin tuan pemilih penasaran juga mungkin dalam proses pengelolaan logistik ini apa yang menjadi kendala-kendala hambatan dari KPU Kota Manado dalam proses logistik ini? Pertama dari segi pengesetan ataupun dari segi pengepakan ya. Oh, dari situ ya, dari Ya, karena pengepakan. memang jumlahnya yang banyak, Iya. maka kita harus melibatkan. Kita menggunakan tenaga profesional selain juga tenaga-tenaga internal. Tenaga profesional ini kurang lebih 4-5 orang yang memang Maksudnya profesional ini maksudnya di luar dari dia- KPU iya, dia profesional dalam bidang apa? dalam bidang pengelolaan Pengelolaan logistik. logistik. Oh, Mereka tinggal selama tahapan di dalam gudang. Oh, seperti tidak itu. meninggalkan, justru mereka meninggalkan keluarga Oh, hanya untuk fokus di situ. iya. Jadi mereka sudah tahu posisinya seperti apa, ibarat memasak ya. Bumbu-bumbunya itu sudah diracik, tinggal diisi dalam wajan. Iya. Jadi tidak lagi mau memilah dan lain sebagainya. Itu sudah proses awal dilakukan. Jadi mereka tinggal ini untuk apa, kecamatan apa ya sudah tahu Sudah, jadwalnya. Nah, mereka pada saat pengesetan dan pengepakan itu melibatkan PPK dan PPS. Sebelum itu disegel, ya mereka melihat jumlah. Jadi ada penghitungan kembali bahwa ini sudah sesuai atau tidak. Dan sampai dengan ke TPS ya puji Tuhan sampai pemungutan suara itu tidak ada tidak yang kurang ya. kurang. Tidak ada yang kurang waktu itu. Iya. Dan proses kalaupun ada 1-2 yang kurang itu prosesnya kita sudah membentuk tim reaksi cepat untuk langsung ke tempat untuk Memenuhi mencari. kekurangan itu. Iya. Pernah terjadi di 2 TPS tetapi ternyata dari pihak KPPS yang tidak cermat dan teliti. Ternyata barangnya ada. Setelah dihitung kembali ternyata lengkap. Ya. Tapi bukan surat suara itu terkait dengan ATK kalau tidak salah. Oh ya. Pak Ketua bisa ceritakan mungkin ada peristiwa atau kejadian yang menarik saat pengelolaan logistik ini, mungkin dari saat sortir atau mungkin di distribusi, ada nggak kejadian yang menarik yang bisa diingat terus oleh Pak Ketua? Sebenarnya banyak kejadian ya, yang kejadian-kejadian menarik, tetapi tentunya ini bukan kejadian hal yang melanggar hukum ataupun melanggar. Yang pertama, gudang kita posisinya itu di dalam kampus. Iya, di kampus. Dari segi pengamanan itu double pengamanan sebenarnya, dari kepolisian yang di dalam gudang, di luar juga dari security kampus. Iya. Dan juga dari mahasiswa. Oh. Jadi mahasiswa pada saat itu juga ikut mengawal juga ya. Mengawal juga karena di depan gudang, di dalam gudang, tetapi bagian di dalamnya ada gedung, ada ruangan di dalamnya itu tempat kuliah mahasiswa. Oh. Sehingga teman-teman yang pada saat itu menjadi pengelola logistik juga itu menyatakan bahwa kita ini sudah sama dengan sudah menjadi mahasiswa karena hari-hari mendengar materi dari dosen-dosen. Begitu juga dengan kepolisian. Kepolisian sudah menjadi bagian dari mitra kita, bahwa mereka juga saling share ya pengetahuan, share pengalaman dengan teman-teman pengelola logistik dan juga teman-teman yang ada di 2-3 bulan ya, 2-3 bulan pasca post election ini kan kita sudah tidak melibatkan profesional ini karena anggarannya kita sesuai dengan peruntukan sudah tidak tersedia. Maka kita dari internal KPU. Maka internal juga kita fokuskan di sana karena juga sudah tidak lagi terlalu sibuk. Maka di sana mereka juga saling share dengan kepolisian. Iya. Ya, terakhir
Pak Kapolres sudah menyatakan bahwa kita ini sudah paham juga terkait dengan pengelolaan logistik. Iya. Kita sudah paham juga terkait dengan proses-proses tahapan-tahapan khususnya terkait dengan logistik baik itu pendistribusian maupun proses perencanaan-perencanaan seperti Iya. ini. Jadi itu kejadian-kejadian yang menarik, Menarik, bagaimana karena lokasi gudang ada di dalam kampus, Iya, jadi para petugas juga sudah terbiasa dengan terbiasa kehidupan dengan dunia kampus, dengan kampus. mahasiswa, juga ada hubungan yang baik antara KPU dengan pihak Pihak pengamanan dari pengamanan. kepolisian. Juga dengan BIN ya. Bin juga mengawas, dan tentu saja ada Bawaslu di situ ya. Bawaslu ya juga. Jadi juga kita standby mengawasi. intinya bahwa kita kan tidak ada hal-hal yang rencana-rencana yang tidak baik ya. Iya. Sehingga dari segi individu kita hubungannya relasinya sangat baik. Baik, iya. Karena tidak saling mencelakai, tidak saling merugikan dan tidak saling menyibukkan Iya. dengan situasi pada saat itu. Oke Pak Ketua, kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana proses logistik yang dilakukan oleh KPU Kota Manado. Tentu saja ada evaluasi dari KPU Kota Manado. Nah, apa yang menjadi harapan dari Pak Ketua kita review lagi pengelolaan logistik di pemilu maupun pilkada. Nah, apa yang menjadi evaluasi ya, atau catatan-catatan penting dari Ketua supaya pengelolaan logistik di pilkada selanjutnya atau pemilu selanjutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi? Tentunya banyak sebenarnya catatan-catatan kecil yang sudah kita evaluasi ya kemarin. Pertama dari segi persiapan ya terkait dengan perencanaan itu, karena kita melibatkan pihak ketiga yang kita tidak tahu ya, karena ini bukan di daerah kita juga, Iya, dari luar ya. dari luar, sehingga rekam jejak dari pihak penyedia ini benar-benar menjadi tugas ataupun fokus dari teman-teman di sekretariat dalam ini PPK, agar supaya tidak salah ya, minimal kita fokusnya berdasarkan regulasi. Jangan hanya karena kedekatan, jangan hanya karena tekanan, dan jangan hanya karena mungkin ada faktor-faktor lain sehingga bisa terjerumus dalam dugaan tindak pidana korupsi. Iya. Ini kan memperkaya orang lain ya kan. Nah, kita juga tidak bisa menafikan bahwa memang ada beberapa oknum-oknum yang memang mencoba-coba, tetapi karena si pengawasan kita ketat dan kita juga sering mengingatkan teman-teman yang ada di sekretariat bahwa proses-proses ini bisa saja berpotensi ya nanti berperkara dengan persoalan hukum, sehingga janganlah kita mencoba-coba untuk bermain dengan proses-proses yang sesuai dengan aturan. Kita bermain sesuai aturan saja. Jangan. Tapi kemarin di proses pilkada itu kan sudah sesuai dengan aturan berarti ya. Tidak ada yang berurusan dengan APH, aparat penegak hukum. Tidak ada juga yang berurusan dengan DKPP, dan kita bersyukur sampai dengan di Mahkamah Konstitusi kita tidak pernah disinggung terkait dengan pengelolaan logistik ataupun pendistribusian logistik. KPU Manado murni, tidak pernah dalam proses tahapan tidak pernah juga diadukan dan diperiksa di DKPP terkait dengan pengelolaan logistik. Ya, kita profesional dalam pelaksanaan, profesional dalam proses perencanaan dan pengadaan, dan sebagai pimpinan tentunya kita tidak masuk terlalu jauh apa yang menjadi ranah dari sekretariat. Iya, luar biasa. Karena semua dikerjakan dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan juga efisien. Jadi pengelolaan logistik yang berhubungan juga dengan pengelolaan anggaran bisa dikelola dengan baik oleh KPU Kota Manado. Oke Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua sudah hadir di studio podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara, sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang pengelolaan logistik yang dilakukan oleh KPU Kota Manado saat pemilu maupun juga pilkada. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ferdinand. Iya, tetap semangat, semoga sukses, semoga cepat selesai disertasinya. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih. Baiklah,
Tuan pemilih, kita sudah berbincang-bincang tentang pengalaman dari KPU Kota Manado dalam mengelola logistiknya, yang tentu saja semua dikelola dengan profesional dan dengan memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis. Semua itu diperhatikan oleh KPU Kota Manado untuk mewujudkan pengelolaan logistik pemilu ataupun pilkada yang akuntabel, yang transparan, yang efektif dan efisien. Kita berpisah, kami ucapkan terima kasih pada Pak Ketua, pada teman pemilih atas perhatiannya, sudah menyaksikan podcast kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kami mengundang juga tuan pemilih untuk mengikuti media sosial dari KPU Provinsi Sulawesi Utara dan ikut like, share, komen dan juga subscribe. Kita akhiri podcast kali ini, saya Ferdinand dan operator Clinton. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.